Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Firman. Ya. Di sini saya akan melakukan sharing dengan rekan-rekan sekalian mengenai akan dilaksanakannya ujian advokat. Nah, saya akan berbagi pengalaman ya, ataupun berbagi pengetahuan mengenai soal-soal yang akan diujikan pada ujian advokat ya, khususnya ujian advokat Pradi Oto Hasibuan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni nanti, yang sudah di-share atau sudah diumumkan pada akun Instagram DPN Pradi. Ya, untuk itu saya akan berbagi mengenai persiapan untuk rekan-rekan sekalian mengikuti ujian advokat. Nah, di sini saya akan berbagi beberapa soal dan materi yang akan diujikan nanti, yang akan mungkin diujikan nanti ya. Nah, ini pengumuman yang telah diberikan oleh DPN Pradi ya, pada akun Instagramnya. Ya, Dewan Pimpinan Nasional Pradi akan melaksanakan ujian advokat secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Sabtu, 28 Juni 2025. Pengumuman tentang persyaratan dan lain-lain akan dilakukan oleh panitia pelaksana dalam waktu secepatnya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah melaksanakan PKPA, ya kan, yang sudah selesai ya kan dalam melaksanakan PKPA, rekan-rekan sekalian dapat mengikuti ujian advokat ini. Jangan ditunda-tunda selagi kalian memang bisa dan mampu untuk mengikuti ujian advokat ini. Saran saya segera lakukan ya, agar rekan-rekan sekalian memang memiliki lisensi yang sudah sesuai. Jangan sampai rekan-rekan sekalian setelah PKPA kemudian mengaku sebagai advokat yang sudah bisa beracara atau sudah bisa sidang di pengadilan, ya kan? Nah, itu nantinya bisa dikenakan pidana jika seperti itu. Gitu. Setelah ujian advokat ini pun rekan-rekan sekalian harus mengikuti pengangkatan dan sumpah. Ya. Baru rekan-rekan sekalian bisa melakukan sidang atau bisa beracara di pengadilan. Nah, karena persyaratan dalam eh, melakukan sidang pada pengadilan atau persyaratan beracara itu, yang pertama berita acara sumpah ya, yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana wilayah rekan-rekan sekalian berada gitu. Nah, terus kartu tanda anggota ya dari organisasi advokat yang memang telah melakukan pengangkatan pada rekan-rekan sekalian gitu. Contoh soal yang saya berikan ini tidak hanya khusus untuk Pradi, mungkin di organisasi lain pun tidak begitu beda jauh dengan soal-soal yang memang eh, akan menjadi bahan untuk ujian advokat ya, ujian profesi advokat. Tapi diharapkan Pradi ini bisa segera single bar agar jelas dan terarah ya untuk kita semua dalam melaksanakan eh, profesi sebagai advokat ini. Baik, kita akan masuk ke dalam soal pertama. Oke. Nah, ini soal pertama, mungkin rekan-rekan sekalian bisa menjawabnya ya. Saya beri waktu beberapa menit untuk rekan-rekan sekalian mencari tahu terlebih dahulu nih, karena kan sekarang masih bisa searching ya, masih bisa eh, mencari tahu di internet. Nah, ini soal yang mungkin nanti akan keluar ya pada saat ujian profesi advokat. Oke, baik.
Jika rekan-rekan sudah membacanya dengan teliti dan sudah mencari tahu jawabannya yang mana, ya. Nah, rekan-rekan sekalian pasti sudah tahu nih jawabannya yang mana nih. Oke. Nah, jawabannya itu yang A, ya. Jawabannya yang A nih. Oke, rekan-rekan. Nah, jawabannya yang A. Dari mana jawaban yang A nih? Ya. Nah, kita buka nih jawabannya. Ini dasarnya. Oke. Terdapat dalam pasal 31 ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, ini makanya jawabannya yang A. Nah, kadang-kadang karena kita belum baca ya, belum baca dasar hukumnya yang ini, ya kan, undang-undangnya ini pada saat PKPA, jadi kita belum tahu nih mana aja. Nah, ini salah satunya yang nanti akan menjadi bahan ujian profesi advokat ya, dari pengalaman saya gitu. Nah, ini tentang organisasi dan kode etik advokat. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini masih masuk ke dalam organisasi dan kode etik advokat. Oke, ini soal yang kedua. Silakan rekan-rekan sekalian dicari tahu terlebih dahulu nih, ya kan, mengenai jawaban dari soal ini. Ya, sebagai informasi rekan-rekan dalam melakukan persiapan ujian advokat ini tidak, apalagi khususnya untuk pradi ya, tidak tidak mudah untuk ya udahlah, gua asal jawab aja nanti juga toh masuk gitu. Ini cuma formalitas enggak ya. Kalau di eh, organisasi advokat pradi ini kalian memang benar-benar harus sesuai jawabannya dan nilainya harus memenuhi ya kriteria yang memang nantinya akan menjadi seorang advokat gitu ya. Makanya kalian harus benar-benar belajar ya, rekan-rekan sekalian harus benar-benar belajar agar bisa menjawab soal-soal yang akan nantinya menjadi bahan ujian gitu ya. Akan nantinya menjadi soal-soal dalam ujian. Oke, ini udah dapet ya jawabannya yang kedua nih. Oke. Nah, ini jawabannya untuk yang kedua. Oke. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak imunitas advokat, yaitu yang A, hak advokat akan memperoleh informasi dan data dari instansi pemerintah guna kepentingan perkara. Oke, ini mungkin bisa dapat ya, tapi jawabannya bukan yang ini. Oke, yang kedua, hak advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnya. Oke, ini juga merupakan hak ya. Tapi bukan ini jawabannya untuk hak imunitas ya. Oke, yang ketiga, hak advokat untuk dilindungi. Oke, kita mengenal kata imunitas ya kan. Imunitas ini berarti perlindungan ya. Nah, ini dilindungi berarti masuk ya, dilindungi dari tuntutan pidana ataupun perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Oke, jawabannya yang C. Oke, untuk rekan-rekan sekalian jawabannya yang C. Oke, jawabannya C. Nah, ini dasarnya. Oke. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Junto pasal 7 huruf G Kode Etik, advokat bebas mengeluarkan
pernyataan ataupun pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat. Oke, di sini jelas ya, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nah, ini soal ketiga mengenai organisasi dan kode etik advokat. Mungkin rekan-rekan bisa mencari tahunya terlebih dahulu ya. Ini ya, jawabannya hampir-hampir mirip kok sama yang tadi gitu kan. Sama yang tadi udah kita bacain. Nah, itu kan berarti kita tinggal tinggal apa ya, nalar kita aja, yang nalar kita biar masuk ya kan. Mungkin rekan-rekan mau searching dulu ya kan. Ini jawabannya apa, tapi saya rasa udah gampang banget sih ini. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jawabannya. Oke, kita masuk ke soalnya. Pada pasal 16 Undang-Undang Advokat Junto pasal 7 huruf G Kode Etik mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat dalam lingkup. Nah, ini lingkupnya nih ya. Oke, kalau yang tadi ditanya mengenai hak imunitasnya ya. Nah, sekarang ditanya mengenai lingkupnya nih ya. Lingkupnya berarti apa tuh? Ya. Pidanakah, perdatakah, atau perdata pidana, atau tata usaha negara juga? Oke, pidana benar, perdata benar, tapi lebih benar lagi yang C ya, rekan-rekan sekalian. Yang C ini perdata dan pidana. Sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ya kan, advokat tidak atau berbunyi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikat baik. Oke. Untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Junto pasal 7 huruf G Kode Etik. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat. Oke, oke, di sini ada profesinya ya, dengan itikat baik. Nah, gimana nih Mas kalau misalnya atau gimana nih rekan-rekan kalau misalnya ya si advokat ini melakukan rekayasa, rekayasa satu perkara atau eh, membuat perkara itu seolah-olah nyata ya, ataupun seolah-olah memang si ini bersalah ataupun si ini tidak bersalah gitu, direkayasa lah perkaranya. Bisa tidak dipidana? Bisa. Ya, karena itu tidak mendasarkan pada itikat baik dalam melakukan pembelaan. Oke. Ini ya, tidak tidak serta-merta hak imunitas ini eh, dengan nyata bahwasanya kita dianggap kebal hukum lah bahasanya, tidak ya. Kita masih bisa kena jika kita melakukan sebuah rekayasa ya, bukan memang benar-benar apa yang menjadi kenyataan bahwasanya faktanya seperti itu gitu. Baik ya, oke rekan-rekan sekalian. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nah, gimana untuk tata usaha negara? Nah, tata usaha negara ini khusus untuk pejabat publik ya. Ini untuk khusus untuk pejabat publik. Oke, kita lanjut. Oke, ini masuk ke dalam hukum acara pidana ya. Nah, rekan-rekan sekalian bisa nih jawab nih. Mungkin bisa searching dulu atau lain sebagainya ya. Udah ngerti lah kemarin yang udah ikut PKPA ataupun yang mungkin PKPA-nya udah lama, apalagi udah lama ya, udah di luar kepala lah mungkin ya. Udah bisa jawab dengan mudah lah. Oke, kita masuk ya, kita masuk ke pembahasannya. Nih, soalnya salah satu hak terdakwa dalam hukum acara pidana adalah mengajukan eksepsi. Oke, yang diajukan terhadap nih, eksepsi ini dalam sidang pidana ini diadakannya pada saat kapan gitu kan. Nah, pada saat kapan nih eksepsi kan?
kan mungkin rekan-rekan sekalian tahu kan urutan dari sidang pidana mungkin yang udah kemarin ikut PKPA ya kan hukum acaranya apa aja ya kan ketika sidang pidana ataupun yang memang sudah melakukan magang ya kan udah ikut ke sidang gitu. Nah, oke. Jawabannya adalah yang A ya. Karena di sini dakwaan ya, dakwaan jaksa kabur. Jadi dalam sidang pidana itu ya, pada sidang pertama itu jaksa ya akan melakukan pembacaan dakwaan. Nah, setelah melakukan pembacaan dakwaan, kita sebagai pembela atau penasehat hukum ya yang mendampingi klien dapat memberikan eksepsi ya kan. Jika ya kan, dirasa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu dirasa kabur ya kan. Entah identitasnya yang salah, entah pasal yang salah ataupun ya isi dari poin-poin yang ada di dakwaannya gitu kan. Nah, kalau tuntutan ini udah beda lagi. Ya, kalau tuntutan ini masuknya nanti ke pledoi. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini kalau BAP ini ya kan, kalau BAP ini di penyidikan nih, ya kan beda lagi kalau di penyidikan. Gitu. Oke, ini dasar hukumnya kita bacakan. Pasal 156 ayat 1 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini mungkin kunci kata kuncinya ada di sini nih. Oh, eksepsi. Berarti kalau eksepsi itu habis dakwaan. Nah, berarti kan ini dakwaannya jaksa kabur gitu kan. Simpelnya gitu. Oke, kita masuk lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya masih masuk ke dalam hukum acara pidana ya. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian bisa ngejawab ya, atau mau cari tahu dulu ya, searching-searching tuh. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini pasal 33 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Penggeledahan dilakukan dengan seizin. Oke, siapa nih yang mengizinkan penggeledahan dilakukan? Ya kan misalnya nih, ya kan ada penyidik tiba-tiba masuk ke dalam rumah orang gitu kan. Bilangnya mau melakukan penggeledahan ya. Boleh atau tidak gitu. Kalau ya kan tidak adanya izin dari mana nih? Nah, izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Oke, rekan-rekan sekalian, oleh Ketua Pengadilan Negeri di daerah yang mewilayahi wilayah dalam penggeledahan tersebut. Itu. Oke. Nah, kalau ada penggeledahan terjadi dalam satu lingkungan atau rumah lah atau dimanapun itu berada, ya kan, mintakan ya surat penggeledahannya, surat izin penggeledahannya dari Ketua Pengadilan Negeri, gitu. Karena apa? Berarti kan diindikasi bahwasanya telah terjadi tindak pidana. Siapa yang menyatakan telah adanya atau telah dinyatakan sebagai di situ tuh ada eh, satu barang bukti atau lain sebagainya, kemudian dapat dilakukan penggeledahan gitu. Nah, ini Ketua Pengadilan Negeri ini. Tuh ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Nah, pembahasannya sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat ya kan, izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nah, surat izin Pengadilan Negeri setempat. Oke.
Kalau ada penyidik yang melakukan penggeledahan, yang ditanya sama kalian atau sama rekan-rekan sekalian, ini surat izin ya Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal rumah, ya rumah nih, biasanya rumah. Nah, rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum pengadilan negeri yang lainnya, maka ketua pengadilan negeri dari daerah tersebut yang hanya mengetahuinya. Gitu. Jadi misalnya penggeledahannya ada di Surabaya, nggak mungkin kan yang di Bekasi yang ngeluarin surat izin penggeledahannya gitu. Kalau bukan perkaranya, perkara di Bekasi. Itu ya rekan-rekan sekalian. Berarti sesuai dengan wilayahnya yang diwilayahi oleh pengadilan negeri tersebut. Gitu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini masih masuk eh, hukum acara pidana ya, masih masuk hukum acara pidana. Oke, bentar ini kita tandain dulu jawabannya yang A, kemudian kita tandain ini jawabannya A juga. Oke, kita masuk soal selanjutnya nih. Soal selanjutnya bisa dipelajari dulu oleh rekan-rekan sekalian, ya kan? Nah, saya kasih waktu. Nah, rekan-rekan sekalian banyak-banyak referensi, banyak-banyak membaca yang mengenai materi-materi yang ada yang atau yang berada pada kitab ya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke. Nah, ini kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, kan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ya kan harus memenuhi dua syarat ya, yaitu syarat formil dan material. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut, nah ini nih yang harus kita ketahui nih sebagai nantinya penasihat hukum ya. Kalau kalau tidak memenuhi dua syarat ini, ya kan? Nah, apa nih yang dapat terjadi nih dalam surat dakwaan tersebut? Nah, sebagaimana pembahasannya nih, oke? Syarat formil ya kan terdapat dalam 100 ayat 100 terdapat dalam pasal 143 ayat 2 huruf A ya. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberikan ya diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap ya, ini identitas, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, kebangsaan, agama, pekerjaan dan pekerjaan tersangka. Nah, ini syarat formil dan materialnya ya. Nah, ini apabila syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan. Nah, ini kan eh, kalau identitas ini nggak ada ya secara formilnya ini kan berarti kan identitas ya kan. Nah, materialnya ini berarti dalil-dalil yang diberikan ya, dalil-dalil yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, apa yang didakwakan atau kasus posisinya seperti apa gitu kan secara materialnya. Nah, ini kalau misalnya formilnya tidak terpenuhi, kita dalam eksepsinya berarti kan bisa meminta kepada ketua pengadilan negeri ya yang memang memegang atau majelis yang menangani perkara ini untuk ya batal demi hukum, oke, karena syaratnya tidak terpenuhi. Oke, batal demi hukum ya. Jawabannya yang A ya kan. Ini kan dapat dibatalkan, batal saja, harus diperbaiki oleh penuntut umum ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ininya sudah nggak ada gitu syarat formil yang nggak ada, itu siapa dong yang mau didakwa? Siapa yang mau didakwakan? Gitu kan? Nah, jawabannya berarti yang A. Oke, rekan-rekan sekalian. Nah, ini untuk materi hukum acara pidana. Nah, kita lanjut ya. Ini masuk ke dalam hukum acara perdata nih, ya. Ini soal hukum acara perdata nih, rekan-rekan sekalian bisa baca terlebih dahulu nih, ya, dari contoh soal hukum acara perdata. Oke.
Kalian harus dengan teliti ya, membacanya harus dengan teliti, apa yang ditanyakan, apa yang memang menjadi eh, jawabannya, itu memang harus disesuaikan ya, agar jawabannya ya benar. Nah, oke, kita masuk ke poin selanjutnya, kita bahas ya. Oke, gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada, nah, gugatan benda tak bergerak diajukan pada, oke. Nah, ini poinnya ya. Nah, ini kan gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Nah, ini kalau untuk tergugat, ya, ada orangnya secara personal. Nah, tapi kalau untuk gugatan terhadap benda tak bergerak, misalnya tanah ya, misalnya tanah, maka diajukan di mana nih? Nah, berdasarkan pasal 118 ayat 3, nah ini hukum acara perdata yang berbunyi, bila mana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal penggugat. Oke, oke, ini poinnya. Atau salah seorang dari eh, pada penggugat. Nah, ini berarti ada lebih dari satu ya, lebih dari satu penggugatnya. Atau jika surat gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu. Nah, berarti, ini ada beberapa poin nih. Berarti yang mana nih? Ayo, forum res stiptae. Nah, gimana berarti? Benar. Berarti nah ini tempat tinggal penggugat nih. Ya, ini kalau yang ini nih, ya, yang tadi pada dasarnya ya, pada dasarnya. Nah, terus ini yang B, pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih. Nah, ini berarti kalau lebih dari satu penggugat, ya. Nah, pengadilan negeri di mana benda bergerak itu berada. Nah, ini, oke. Nah, ini nih. Pengadilan negeri di mana benda bergerak tak bergerak ya ini berada atau terletak. Nah, pengadilan negeri yang berwenang. Jawabannya yang C. Oke, rekan-rekan. Oke. Ini bergerak dan tidak bergerak ya maksudnya. Oke, jawabannya yang C. Oke, kita coret. Sebagaimana berdasarkan pasal 118 ya, ayat 3 hukum acara perdata. Oke. Oke, lanjut masuk ya. Lanjut masuk ke soal berikutnya. Nah, ini dan kan bisa di cross check dulu, dicari tahu dulu ya mengenai jawaban dari soal ini. Ayo, saya kasih waktu nih. Oke, gugatan dinyatakan gugur apabila apa nih? Ya. Nah, para pihak tidak hadir, tergugat tidak hadir, penggugat tidak hadir. Penggugat dan tergugat tidak hadir. Bisa gugur jika ya penggugat yang nggak hadir. Jawabannya yang C nih. Ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini. Ya. Pasal 124 ya, hukum acara perdata ya, atau HIR ya, yang berbunyi jika penggugat. Nah, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut. Nah, dipanggil dengan patut ini surat panggilannya diterima ya oleh masing-masing penggugat dan tergugat, atau tidak pula menyuruh orang lain. Nah, ini tidak menyuruh orang lain ini maksudnya tidak diwakili oleh penasihat hukum ya.
dalam menghadapi atau mewakilinya, ya kan, maka surat gugatannya dianggap gugur, ya, surat gugatannya dianggap gugur. Dan penggugat dihukum biaya perkara, udah gugur disuruh suruh bayar biaya perkara lagi, ya. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi. Oke, tetap bisa ngajuin gugatannya sekali lagi. Mungkin kemarin berhalangan hadir sakit atau lain sebagainya, ya. Sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi atau yang terdahulu sudah dibayar dulu, ya. Baru tuh dia bisa ngajuin lagi gugatannya. Oke, berarti jawabannya yang C. Ya kan sekalian, nih jawabannya yang C. Oke, sampai sini udah ada gambaran lah ya. Berarti materinya itu organisasi, kode etik, ya kan, organisasi advokat, kode etik, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Kita lanjut lagi soalnya nih. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini bisa dibaca nih, ya, oleh rekan-rekan sekalian. Jawabannya yang mana nih? Oke, jawabannya yang mana bisa dipilih, yang benar yang mana? Oke, kita lanjut. Nih, kita lanjut ke pembahasannya. Dalam perkara perdata, gugatan dapat dicabut. Ada beberapa nih gugatan dapat dicabut nih. Kita baca dulu dasar hukumnya nih, ya. Di dalam, ya kan, HIR, ya, atau RBG. Nah, ini tuh hukum acara perdata. Tidak mengatur baiknya masalah perubahan gugatan ataupun pencabutan gugatan. Menurut ketentuan RV, pencabutan gugatan yang diajukan di pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebelum gugatan diperiksa di pengadilan, di persidangan, ya, dalam kondisi seperti ini, penggugat tidak perlu meminta izin kepada tergugat karena tergugat belum mengetahui, ya. Tergugat aja belum tahu nih, ya kan, isi gugatannya apa, ya, atau belum disidangkan lah bahasanya, ya kan. Maka nggak usah perlu repot-repot mau cabut gugatannya nih. Nah, selanjutnya, sebelum tergugat memberikan jawaban, hal ini juga tidak perlu meminta izin kepada tergugat. Sebelum tergugat, nih kita udah ngasih gugatannya nih, ya kan, udah bacain gugatannya. Sebelum dijawab nih gugatannya nih, kalau mau dicabut, mungkin udah ada perdamaian di luar persidangan, ya kan, setelah dibacakan gugatan dan lain sebagainya, biar nggak panjang lebar lah intinya, biar nggak banyak sidang, ya. Nah, ini yang ketiga nih, sesudah tergugat memberikan jawaban. Dalam keadaan ini, kalau penggugat akan mencabut gugatannya, maka harus seizin dari tergugat. Apabila tergugat menyetujui, penggugat akan mencabut gugatannya, dan apabila tergugat tidak menyetujui, maka gugatan akan terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan tergugat sudah merasa diserang kepentingannya. Nah, ini kalau udah si tergugatnya tahu nih kan, nih gua serang lu atau haknya, ya kan, gua serang nih kalian, hak kalian gitu kan, atau kalian udah nyerang hak saya nih, ya gitu kan. Nah, terus si tergugatnya juga udah ngasih jawaban nih, gua merasa nggak nyerang, ya kan. Atau saya merasa nggak pernah nyerang gitu. Nah, ini sama-sama udah tahu, ya kan. Nah, harus seizin kedua belah pihak baru bisa gugatan tersebut dicabut. Gitu. Nah, mana berarti jawabannya yang benar nih, secara sepihak oleh penggugat jika, ya, perkara belum diperiksa. Nah, ini nih yang benar. Oke. Jawabannya yang A. Oke. Secara sepihak oleh penggugat jika perkara sudah diperiksa. Bisa, ya kan, kalau udah diperiksa, udah masuk, ya. Harus seizin tergugat juga. Jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban. Jika perkara sudah diperiksa dan tergugat belum memberikan jawaban.
Nah, nah ini yang benar yang ini nih ya, yang A ya, secara sepihak oleh penggugat jika perkara belum diperiksa. Ya kan? Makanya gugatan dapat dicabut. Yang cepat lah ya, yang paling cepat yang A. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum acara tata usaha negara. Nah, ini hukum acara tata usaha negara. Bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian terlebih dahulu nih, ya. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian udah tahu, ini mah gampang banget nih. Ini mah udah kerjaan saya sehari-hari nih. Gitu. Udah biasa nih. Ini mah gampang. Kemarin juga belajar ini di PKPA. Mungkin jawabannya udah tahu ya. Nah, ini kita buka ya, untuk pembahasannya. Peradilan tata usaha negara dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa yang mana ya? Yang mana coba yang tepat? Nah, ini cuman digeser-geser sedikit doang nih tahunnya nih, ya kan? Tapi yang paling tepat yang mana nih? Yang paling pas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Benar enggak nih? Kayaknya beda satu nih, bukan 8 tapi 9. Ya. Revisinya ya, revisinya. Nah, ini berarti salah nih, nomor A yang A nih, kurang tepat nih. Yang B berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, mengenai peradilan tata usaha negara. Nah, ini ya secara formilnya. Oke. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ya, ini belakangnya sama semua ya. Belakangnya ini sama semua, cuma yang paling benar yang ini nih. Ya, sebagaimana ini dasarnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan di Jakarta, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1986, nomor 77 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 35. Ini dasarnya. Ya, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kita tandain dulu nih, biar rekan-rekan sekalian eh, tahu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini mah udah gampang, Bang, ya kan? Ini mah kemarin saya habis belajar ini, Bang, di PKPA. Jawab, rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa di kolom komentar ya, jawabannya apa, gitu kan? Di soal nomor 12 ya, atau soal ke-12 ini. Oke, menurut pasal 55 nomor 5 tahun 1986 ini eh, hukum acara peradilan tata usaha negara ya. Gugatan dapat diajukan dalam waktu terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Apa nih harinya ya? Kita buka dasarnya. Pasal 55 Undang-Undang ya, Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tenggat waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tenggat waktu tersebut adalah 90 hari sejak putusan diterbitkan pada atau diumumkan. Berarti 90 hari ya jawabannya nih. Oke, berarti jawabannya yang B. Gampang banget ya. Apalagi yang kemarin baru PKPA baru selesai nih. Pasti udah, wah ini mah gampang banget bang, ini mah easy. Oke. Nah, oke lanjut ke berikutnya. Nah ini soal berikutnya nih. Masih dalam peradilan tata usaha negara.
Nah, ini agak mirip-mirip nih, tapi kalian pasti udah tahu lah. Ya. Oke, kita bahas. Di peradilan tata usaha negara dikenal adanya pemeriksaan provinsi, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan pra peradilan, penyidikan dan penyelidikan. Pemeriksaan provinsi mungkin lokasinya kali ya. Kalau peradilan tata usaha negara itu biasanya ada di provinsi, ibu kota provinsi ya biasanya. Nah, bukan pemeriksaan provinsi. Pemeriksaan persiapan. Nah, ini baru ada nih ya di peradilan tata usaha negara. Pemeriksaan pra peradilan ini biasanya ada di pidana. Penyidikan dan penyelidikan ini juga biasanya ada di pidana ya. Berarti kita cek jawabannya nih. Nah, pemeriksaan persiapan peradilan tata usaha negara adalah tahap pendahuluan dalam peradilan tata usaha negara atau petun ya untuk mematangkan gugatan. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa X. Berarti jawabannya yang B. Ya kan? Ya, peradilan tata usaha negara dikenal dengan adanya pemeriksaan persiapan karena di yang lainnya eh, kalau di pidana pra peradilan gitu kan. Nah, kalau di perdata mungkin mediasi ya, di mediasi terlebih dahulu gitu. Nah, kalau di TUN nah ini pemeriksaan persiapan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal. Nah, ini udah beda lagi nih. Ini soal hubungan industrial. Oke. Nah, mungkin bisa dicari tahu dulu nih sama rekan-rekan sekalian nih. Oke. Organisasi udah, kode etik udah, acara pidana udah, acara perdata udah, acara tun udah. Ini masuk hubungan industrial. Oke. Oke, kita bahas. Sebelum pengadilan hubungan industrial terbentuk, instansi manakah yang berwenang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Nah, sebelum adanya pengadilan PIH, ya, pengadilan hubungan PHI, sebelum adanya PHI, kalau PIH mah ini ya ilmu hukum ya. Oke, sebelum adanya pengadilan PHI, kita bahas, masuk ke pembahasannya. Pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sebelum terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat tetap dilaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berarti yang mana nih? Nah, di sini ada P4D, P4P. Nah, apa itu P4D, P4P? Nah, ini jawabannya. Pengadilan, apa? Nah, ini panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah dan panitia perselisihan perburuan pusat. Berarti jawabannya yang D. Hmm, jawabannya yang D. Nah, oke, jawabannya yang D. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih dalam hubungan industrial. Oke, ini soal lanjutannya ya. Soal lanjutannya untuk rekan-rekan sekalian untuk PHI. Oke, kita bahas. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh satu atau salah satu pihak disebut perselisihan. PHK ini masuknya perselisihan apa? Oke. Nah,
Oke, dasar hukumnya. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berarti jawabannya yang B, karena di sini mengenai pengakhiran hubungan kerja. Ya, yang harus kita garis bawahi. Nah, di sini juga perselisihan pemutusan hubungan kerja. Oke, berarti jawabannya yang B. B. Jawabannya B. PHK. Oke. Nah, it's oke. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya nih. Oke, soal selanjutnya. P4P udah tahu ya berarti tadi ya. Nah, ini bisa kalian baca, kalian teliti terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk ya, terhadap perselisihan hubungan industrial atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lainnya yang setingkat dan belum putus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan. Ini udah kelihatan banget nih pengadilan mana. Oke, kita bahas nih ya kan dasarnya. Pasal 124 ayat 2 huruf A. Dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, perselisihan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan kepada panitia penyelesaian. Nah, ini P4T. Daerah ataupun ini P4D ataupun lembaga-lembaga yang setingkat atau P4P ya. Atau pemutusan hubungan kerja yang belum diputus, maka penyelesaian adalah pada pengadilan hubungan industrial, pada pengadilan negeri setempat. Ya. Berarti PHI pada pengadilan negeri setempat. Jawabannya yang C. Oke. Nah, PHI yang ada di pengadilan negeri setempat. Oke. Oke, jawabannya yang C nih. Tahu ya, C. Nah, oke, berarti organisasi advokat udah, kode etik advokat udah, hukum acara pidana udah, hukum acara perdata udah, hukum acara tata usaha negara udah, eh, peradilan hubungan industrial juga udah, ya. Nah, ini kan cuman saya ngasih soalnya atau memberikan tahu soalnya cuma tiga-tiga ya, tiga soal dari masing-masing materi. Nah, untuk lebih lengkapnya eh, kita punya e-book ya yang mungkin bisa menjadi bahan belajar untuk rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini bentuknya e-book ya, bukan buku cetak ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa dibuka di mana saja ya, bisa bisa dibawa di mana aja, fleksibel, bisa buka dari handphone sambil belajar-belajar di handphone dan lain sebagainya ya, secara digital. Ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nggak harus ribet bawa-bawa buku yang tebal, mungkin bukunya setebal ini gitu kan. Nah, jadi ini lebih simpel, rekan-rekan sekalian bisa ngerjain di handphone ya, media elektronik dan lain sebagainya, lebih gampang. Nah, kita menyediakan bank soal ya, bank soal ini berbentuk e-book ya. Materi ini dibuat untuk para calon advokat ya, yang akan menghadapi ujian advokat sehingga menambah kesiapan untuk pengetahuan hukum ya, yang akan diujikan dalam organisasi advokat. Untuk itu ya kan, tunggu apa lagi, ya udah check out aja ya kan. Nah, ini isinya itu
ada 300 soal terupdate ya. Nah, itu salah satunya, salah tiganya lah ya, salah tiganya dari masing-masing materi. Tadi udah saya share ya. Nah, yang selanjutnya itu ada 300 soal terupdate ya. Terus pembahasan soalnya, nah tadi juga ada pembahasannya ya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan juga di soalnya ya. Jadi rekan-rekan sekalian udah tahu nih jawabannya apa ya. Tapi pembahasan ini saya taruh di belakang karena biar rekan-rekan sekalian bisa jawab mandiri dulu ya, secara mandiri dulu gitu. Nah, terus ada contoh surat kuasa khusus. Nah, di contoh surat kuasa khusus ini ada beberapa poin yang memang harus terpenuhi dalam pembuatan surat kuasa. Saya tidak memberikan soalnya, tapi secara esai saya tidak memberikan soal secara esai, tapi saya memberikan format dari surat kuasanya yang memang sudah ada beberapa poin yang memang harus dipenuhi. Nah, kalau itu semua terpenuhi poinnya, rekan-rekan sekalian, saya rasa sudah mampu untuk mengerjakannya ya, sudah bisa menghafal apa saja poin yang memang diperlukan dalam isi surat kuasa khusus gitu. Begitu juga dengan surat gugatan, ada beberapa poin ya yang memang nanti akan menjadi apa hal yang akan diujikan dalam ujian esai ya kan, dalam dalam ujian profesi advokat ini ya, rekan-rekan sekalian sudah saya berikan formatnya ya, poin-poin apa saja yang harus terpenuhi dalam surat gugatan itu sudah dilampirkan dalam e-book ini, jadi rekan-rekan sekalian bisa mempelajarinya, mungkin bisa nyari soal-soal gugatan dari luar. Nah, itu harus bisa membedakan mana PMH, mana wan prestasi, mana gugatan cerai dan lain sebagainya gitu ya, yang pasti secara perdata gitu. Nah, kemudian ada dilengkapi juga kode etik advokat, undang-undang advokat, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tun, dan kompilasi hukum Islam ya. Nah, di dalam buku ini juga ada mengenai ini ya, kompilasi hukum Islam, cuma tadi nggak masuk dalam bahasan kita, tapi eh, nanti dalam ujian profesi advokat juga ada mengenai pembahasan kompilasi hukum Islam ya, materi kompilasi hukum Islam atau peradilan agama ya. Nanti masuk tuh peradilan agama tuh soal-soalnya gitu. Nah, nanti mungkin di pembahasan selanjutnya ya, karena kita terbatasan waktu yang mungkin ini terlalu cukup panjang ya bahasnya. Nah, saat ini lagi ada promo ya, dari harga mungkin 500.000 ya, dari harga 500.000 menjadi 200.000 untuk saat ini ya, untuk promo saat ini untuk e-booknya ya. Tunggu apa lagi, silakan check out pada link ya yang akan di share pada bio ya, ataupun pada deskripsi dari eh, channel YouTube ini ya, pada 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 channel atau pada siaran ini nanti akan saya share linknya untuk check out e-booknya. Tuh, sebagai bahan belajar untuk rekan-rekan sekalian persiapan mungkin di bulan Juni ataupun bulan-bulan selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia menonton ya. Untuk jangan lupa untuk like atau subscribe ya, dan komennya untuk kedepannya kita bahas apa lagi nih gitu kan. Nah, nanti akan saya cek ya kan. Jadi apa saja yang memang perlu dibahas. Jadi saya bisa referensi buat saya gitu. Nah, jangan lupa ya untuk like ya, subscribe biar eh, kita ketemu lagi pada channel ini gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Thank you for watching. Kita ketemu di eh, siaran selanjutnya atau di konten selanjutnya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Semoga kalian eh, sehat selalu dan dimudahkan ya dalam ujian advokat ini. Ya.